Perkenalkan, nama saya Agnes Paramita, NIM 1910417028, mata kuliah Manajemen Operasi. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan bab 2, yaitu konsep dasar manajemen operasi. Manajemen yang baik menjadi kunci kesuksesan dunia usaha atau industri saat ini, baik manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia, maupun keuangan. Manajemen operasi merupakan satu fungsi manajemen yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Bidang ini berkembang sangat pesat, terutama dengan lahirnya inovasi dan teknologi baru yang diterapkan dalam praktik bisnis. Konsep manajemen operasi merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, dan kegiatan ini menjadi fungsi utama perusahaan. Proses kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang lain yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi disebut sebagai produksi atau manufaktur. Kita masuk ke bagian A, yaitu konsep dasar manajemen operasi. Yang pertama, pentingnya manajemen operasi. A. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari to manage, yang artinya mengatur. Titik pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. B. Pengertian manajemen operasi. Dalam melaksanakan produksi suatu perusahaan, diperlukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya mengatur dan mengkoordinasi penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi, yang dikenal sebagai manajemen produksi atau manajemen operasi. Untuk memahami pengertian manajemen operasi lebih lanjut, kita dapat melihat komponen-komponen pembentukannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas manajemen. Yang kedua, konsep IPO. Yang ketiga, indikator proses. Yang keempat, efisien dan efektivitas. Kita masuk ke bagian C, pengertian manajemen operasi dan produksi. Manajemen produksi operasi merupakan salah satu fungsi penting dalam perusahaan atau organisasi. Selain manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan, akuntansi atau akuntansi keuangan yang menghasilkan produk atau barang dan jasa. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tujuan dan ruang lingkup manajemen operasi. A. Tujuan manajemen operasi. B. Ruang lingkup manajemen operasi. Kita langsung masuk ke tabel 2.1, yaitu ruang lingkup produksi atau operasi manajemen produksi. Nah, kalian bisa lihat nih tabel di atas, bagaimana sistem informasi produksi, sistem pengendalian produksi, dan perencanaan sistem produksi. Jika berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa manajemen operasi mempunyai 3 ruang lingkup, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi meliputi hal-hal berikut. Pertama, perencanaan produksi. Kedua, perencanaan lokasi dan tata letak. Ketiga, perencanaan kapasitas. Kedua, sistem pengendalian produksi. Ketiga, perencanaan sistem produksi. Kita masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu perbedaan antara manajemen produksi dan manajemen operasi. Pada hakikatnya, perkembangan manajemen produksi berasal dari era produksi, yaitu ketika produksi merupakan kegiatan penciptaan produk, barang, dan jasa. Proses produksi atau proses operasi pada hakikatnya merupakan proses perubahan masukan menjadi keluaran. Berbagai bentuk barang atau jasa yang dikerjakan banyak sekali, sehingga macam-macam proses yang ada juga menjadi banyak. Menurut Pangestu Subagio, proses produksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, proses produksi terus-menerus. Yang kedua, proses produksi terputus-putus. Yang ketiga, proses intermediate. B. Manajemen operasi dalam e-business environment. 1. Pengertian e-business. Kedua, contoh penerapan e-business. Ketiga, tujuan dan manfaat air-business. Keempat, cara promosi pengembangan bisnis. Kelima, tahap evolusi e-business. A. Tahap inform.
Pada awal ini, adanya unit-unit kecil di perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil atau software berbisnis internet. B. Tahap automate. Tahap berikut adalah mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di perusahaan yang telah mengimplementasikan konsep kecil Abusines antara lain sebagai berikut. 1. Hal-hal yang menjadi dasar penggabungan modul-modul ini adalah sebuah rangkaian proses yang saling berhubungan. Kedua, melalui aplikasi atau modus situs yang lebih dinamis atau berbasis database. Setiap unit memasukkan rencana anggarannya dalam sebuah aplikasi dan bagian keuangan secara otomatis menerima konsolidasi anggaran dari seluruh unit yang ada di perusahaan. Ketiga, keseluruhan rangkaian proses ini secara otomatis dibantu alurnya oleh aplikasi. Keempat, nilai yang dituju pada tahap ini adalah efektivitas, yaitu sebuah hal yang pada awalnya sangat sulit untuk dilakukan, tetapi dengan adanya aplikasi hal-hal baru dapat dilakukan oleh 3 perusahaan. C. Tahap integrate. Tahap selanjutnya dari pengembangan aplikasi Abusines adalah mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau etni lain yang ada di luar perusahaan. D. Tahap reinvent. Tahap terakhir di dalam evolusi dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perusahaan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara melihat bisnis yang ada. Kita masuk ke bagian C, topik-topik utama dalam mengembangkan manajemen operasi abad 21. Dalam mengembangkan manajemen operasi abad 21, terdapat 3 topik utama yang harus diperhatikan, yaitu 1. Peran baru manajemen proyek pada abad 21. Kedua, loyalitas baru. Dampak dari situasi ini pada karyawan adalah munculnya loyalitas berbentuk baru dari perusahaan ke proyek. Ketiga, manajemen proyek. Makna kata proyek di sini menunjukkan pada sifat pekerjaan. Baiklah, sekian ringkasan bab 2 dari saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.